Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke part 3. Di part 3 ini kita bakal bahas terkait WHO Antro. Langsung aja masuk ke aplikasinya. Kayak Antro ini ada 3 ya. Ada anthropometric calculator, ada individual assessment, sama nutritional survey. Nah, yang bakal kita pelajari itu cuma dua aja, anthropometric calculator sama nutritional survey. Karena yang individual assessment tuh nggak bakal keluar di UTS. Karena kemarin yang diajarkan sama dosen kan cuma dua. Oke, langsung aja masuk ke anthropometric calculator. Nah, ini gunanya buat apa sih? Ini simpelnya sih cuma buat ngitung eh, Z-score ya, supaya kita tahu status gizi anak ini berapa kayak gitu. Secara cepet aja, biar langsung ketahuan semua. Nah, di sini kalian perlu ngisi date of visit atau tanggal apa ya, tanggal datang, tanggal pengukuran itu gampangnya ya. Ini date of visit, tanggal pengukuran. Terus kalian perlu ngisi juga tanggal lahir. Tapi kalau kalian nggak tahu tanggal lahirnya, bisa diconteng di sini nih. Nih, atau kalian nggak pasti ya, nggak pasti bisa diconteng di sini. Nih, tuh. Nah, terus ini perlu nyantumin seks juga atau jenis kelamin. Terus berat badan, tinggi badan atau panjang badan. Terus ini pengukurannya, measured pengukuran. Apakah dia sambil tidur? Tidur itu yang recumbent ya, yang ini tidur nih. Kalau ini sambil berdiri. Nah, ada odema apa enggak? Centang juga jangan lupa. Terus ini head circumference apa ya? Namanya lingkar kepala, lila. Terus ini skin fold apa ya? Eh lipatan lemak loh di tricep, lipatan kulit di tricep, ini juga di subscapular. Cuman sebenarnya nggak perlu diisi semua, nggak masalah sih. Yang penting banget yang harus diisi itu jelas date of visit, sex, date ini yang ini, terus date of birth, weight, length, measure, sama ini ya. Nah, itu yang perlu diisi tuh, yang bagian sini aja nih, bagian sini aja yang penting dan harus diisi ya, usahakan punya datanya. Nah, terus kalian kalau masukin masukin berat sama tinggi badan tuh usahakan ada desimalnya di belakangnya, jadi jangan angka bulat tapi ada desimalnya, karena kalau nggak ada desimal biasanya dosen nggak mau nerima. Oke, dah. Nanti kalau kalian udah masukin semua datanya, otomatis bakal muncul langsung di result di sini ya, di result, ini namanya result hasilnya. Nah, bisa dilihat nih. Weight for length, berat badan, menurut tinggi badan berapa zit skornya, terus menurut umur, menurut BMI kayak gitu. Itu tinggal dilihat aja di sini. Jadi kita bisa tahu. Kalau ini kan hijau nih, hijau ini berarti bagus dia. Status gizinya bagus semua, hijau semua kan, kayak gitu. Maksud kalau kuning tuh risiko, kalau merah udah buruk lah. Kalau hitam itu lebih-lebih tuh. Kalau paling buruk sih hitam tuh. Nah, udah. Ini kita bisa lihat juga di grafiknya ini grafik set skornya nih. Berarti si anak tuh di rentang segini nih. Nih, ini kan belum ke garis kuning ya. Tuh, udah bisa kayak gitu kan. Dah, sudah kita masuk ke nutritional survey. Oke? Nah, di nutritional survey ini itu kita bisa masukin data atau kita ngisi data manual kayak gitu, ngisi data manual. Nah, biasanya kalau ngisi data manual tuh pakai ini new survey. Nah, kita isi kayak misal nama, aku kasih nama data 2 gitu ya. Data 2. Nah, ini entry. Nah, kita isi nih semuanya secara manual. Data visitnya berapa? Terus date of birth-nya berapa? Age berapa? First name dan lain-lain. Nanti otomatis bakal kalau kita save ya. Kalau kita save ini nanti otomatis bakal tambah di sini nih. Nanti otomatis bakal nambah satu di sini nih. Nih, ini bakal nambah satu data di sini. Nah, itu kalau mau nambahin secara manual. Tapi bisa aja kita langsung masukin data aja ke sini biar nggak usah capek-capek masuk satu ya kan. Langsung aja tambahin. Caranya itu pencet ini. Nah,
pastikan kalian tuh sudah nulis data ya, sudah nulis sudah nulis name-nya. Ini name-nya, kan data kasih nama tuh, data dua. Nah, pastikan tuh itu sudah keisi. Karena kalau belum keisi, dia biasanya nggak mau, harus masukin nama dulu. Nah, udah langsung aja import from file. Yes. Nah, kita pilih datanya. Data yang mana ya? Hmm, yang ini. Jadi bentuknya itu tuh harus, nih, kalian bisa lihat nih. TXT, CSV, XML, WNS, DBF. Oh, harus bentuk ini. Kalau bentuk yang lain nggak mau dia. Nah, kalau ini teksku itu bentuknya CSV. Jadi bisa gitu, oke? Ka- Nah, kalian harus pilih nih. Oh, salah berarti. Bukan data yang ini, ternyata data yang satu lagi. Jadi data dua aja. Yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini cocokin survey date. Itu kan kalau di kita kan namanya datamin. Datamin masukin datamin. Terus mana lagi date of birth? Ada kan? Nggak ada. Berarti nggak usah masukin. Age, ada nih umur, masukin. Mana lagi yang ada? Kayaknya nggak ada lagi deh. Ya kan, nggak ada lagi nih. Ya udah langsung aja oke. Oke. Nah tuh masuk semua kan? Tuh, masya Allah bagus banget ya. Masuk semua. Nih langsung kita tahu nih. Yang ID pertama ini loh set skornya bagus nih, hijau. ID kedua, oh ini ternyata tinggi badan dari umurnya dia risiko nih ternyata ada garis kuning. Tiga bagus. Keempat ini udah parah nih keempat nih. Tapi kita lihat dulu. Oh iya, berarti benar. Parah nih keempat nih udah gizi buruk ya. Dah, dah gitu ya. Nah, udah, udah masuk semua ini. Nanti tuh sama Bukun itu bakal dikasih, sedengarku ya, itu bakal dikasih data dari bukunnya langsung. Jadi nanti kita masukin data itu ke nutritional survey ini. Nah, nanti habis dari nutritional survey kita mindahin ke SPSS kayak gitu. Nah, itu mungkin. Nah, terus coba kita pindahin ya ke SPSS bisa atau enggak nih. Pindahin ke SPSS. Kita pilih dulu semuanya. Nah, udah kayak gini. Terus copy. Udah copy, kita buka. Biasanya sih dipindahin ke Excel dulu ya. Coba pindahin ke Excel dulu. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. Kan ya tuh, pindah semua tuh. Dah, kan kayak gini tuh dah. Nah, ini dipindah ke SPSS. Sebenarnya sih kayaknya tuh bisa langsung dipindah ke SPSS. Cuman aku belum pernah coba. Jadi cari aman aja. Aku pindah ke ini dulu aja. Ke sheet dulu aja. Kita new data. Oke, langsung aja. Step, no. Hmm, dah, tuh langsung ya. Kalau kalian pilih variable names, paste with variable name, nanti langsung otomatis ini variabelnya tuh keisi kan, gak harus manual. Waktu itu kan manual kan. Nah, kalau pilihnya langsung variable name, nanti langsung keisi semua. Nah, gitu. Kan lebih enak ya, lebih menghemat waktu kayak gitu. Oke? Aku pilih setengah aja lah biar gampang. Nah, udah nih ke Anok semua tuh. Nanti pertanyaannya tuh biasanya tuh rata-rata misal dari WHS, WHZ berapa rata-ratanya?
Ya kan gampang tuh, udah ada WHZ-nya, datanya udah ada, tinggal rata-rata kan pakainya analyze tuh. Terus karena ini datanya data frekuensi, berarti kita pakai deskriptif kayak gitu. WHZ misal dia, hmm, oke misal, oke. Nah tuh ketahuan tuh rata-ratanya -17,454545 tuh langsung ada. Nah gitu aja sih yang apa ya, dengarku waktu itu Bukun tuh bilang seperti itu kayak gitu. Semoga sih yang keluar sama ya. Nah ya jadi mungkin itu cara masukin data ke nutritional survey, terus cara mindahin dari nutritional survey ke spreadsheet, terus dari spreadsheet ke SPSS, terus cara analis pakai SPSS-nya. Dah ya gitu aja mungkin. Semoga membantu. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.